mengeluarkan zakat wajibnya ataupun zakat wajibnya ataupun zakat sunnahnya. Insya Allah. Maka ibu, kalau kita sudah mampu melaksanakan yang 4 ini, satu, orang beriman, yang kedua sudah beriman beramal soleh, yang ketiga tidak lupa meninggalkan sholat, yang keempat tidak lupa mengeluarkan zakat wajib dan zakat sunnahnya. Subhanallah. Maka kata Allah, lahum ajruhum inda rabbihim. Ya, lahum, buat mereka yang 4 tadi, ajruhum, pahala bagi mereka yang 4 tadi, inda rabbihim, di samping Allah subhanahu wa ta'ala, dan wala khaufun alaihim, dan mereka tidak akan merasa takut dengan Allah, dan wala hum yahzanun, dan mereka tidak akan merasa sedih. Jadi ibu, kalau kita sudah mampu melaksanakan yang 4 tadi, iman, beramal soleh, sholat, zakat, maka ketika kita menghadap Allah, wala khaufun alaihim, tidak akan merasa takut dengan siksa Allah. Kenapa kita tidak merasa takut dengan siksa Allah? Bekalnya banyak, betul ibu? Pahalanya banyak, betul ibu? Jadi begitu menghadap Allah, amaliyahnya banyak, maka tidak takut dengan siksa Allah. Kenapa? Karena kita sudah mempersiapkan amal untuk bekal menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Dan wala yazanun, dan walau yazanun, dan mereka tidak akan bersedih di hadapan Allah nanti. Kalau kita sudah mampu melaksanakan, tidak akan bersedih. Kenapa tidak akan bersedih? Udah tenang. Ya, ATM-nya, isi ATM-nya penuh, banyak duitnya. Begitu ibu pulang kampung, seneng gak ibu? Begitu ibu di kampung, seneng gak? Seneng. Kenapa seneng ibu? Penuh semua. Bekalnya banyak. Betul ibu? Tapi sebaliknya ibu mau pulang kampung, duit kagak ada, dalam keadaan iman, maka siapkan bekalnya ibu dari sekarang. Kalau kita mau pulang kampung, disiapkan dari sekarang. Udah tentu waktunya ibu ya, tanggal 1 Syawal kan lebaran, pasti ada siapan dari sekarang kan. Coba menghadap Allah ibu, kan kita belum tahu ibu ya, apakah ibu duluan atau saya terakhir kita masuk surga. Insya Allah. Kenapa? Janji Rasulullah SAW. Ya, dalam hatinya ada sekecil darah, yang penting iman kepada Allah, ada kesempatan masuk surga. Wa bi anna marji'a muslimin li jinanihi, tempat kembali orang beriman, li jinani, surga Allah. Wa bi anna marji'a kafirin, tempat kembali orang yang tidak beriman, li jahannam. Maka ibu, ada Imam Abu Hanifah ditanya oleh santrinya, dosa apa yang menghilangkan iman ketika sakaratul maut? Karena ingat ibu, seseorang bahagia nanti di hadapan Allah tergantung akhirnya. Contoh, saya sering ngaji, sering ceramah, belum tentu ibu akhirnya husnul khatimah. Belum tentu. Yang awalnya kagak ngaji, kagak sholat, bisa aja di akhir, di ujung hayatnya husnul khatimah. Karena yang dilihat oleh Allah adalah akhirnya. Maka kita mengharap husnul khotimah. Maka Imam Ibu Hanifah ditanya oleh santrinya, di sini dijelaskan ibu, yaitu ayyudan bin akhwabu bisalbil iman. Wahai Imam Ibu Hanifah, dosa apa yang akan mencabut iman kita ketika kita sakaratul maut? Na'udzubillah. Jadi ada 3 dosa ibu. Ada 3 dosa yang mana dosa itu sebab akan dicabut imannya oleh Allah ketika kita syakaratul maut. Jadi yang 3 dosa ini jangan dilaksanakan. Yang pertama kata Imam Abu Hanifah, tarkus syukri alal iman,
meninggalkan syukur ketika kita dijadikan orang beriman. Nah itu. Jadi kita tidak bersyukur. Kita itu orang beriman, harus kan mencabut iman kita ketika lagi syakaratul maut. Kata Imam Abu Hanifah, yaitu wadarku khauful khotimah, tidak merasa takut ketika wafat dalam keadaan su'ul khotimah. Saya mau nanya, ibu punya rasa takut nggak ketika menjelang sakaratul maut su'ul khotimah? Takut nggak ibu? Takut. Takut. Ada orang, saya mah gak takut. Gimana nanti, ya Allah, ya kita mah hati kita selalu takut yang akan menjadi sebab dicabut imannya oleh Allah ketika syakaratul maut. Kata Imam Abu Hanifah, yaitu wadulmul ibadi, orang yang suka dolim terhadap sesamanya. Nah ini yang hati-hati ibu ya. Tadi kita yang pertama, insya Allah kita senantiasa bersyukur dijadikan orang beriman. Yang kedua, hati kita kadang insya Allah rasa takut bahwa mati dalam keadaan su'ul khotimah. Nih yang ketiga, wadolmul ibadi, orang yang suka dolim, orang yang suka menyakiti sesamanya. Jadi ibu ya, jaga ucapan kita, jaga tingkah laku kita, jangan sampai menyakiti tetangga, jangan sampai menyakiti hati orang lain. Karena kalau hati kita, lisan kita, tingkah laku kita sering zolim, sering menyakiti saudara kita, na'udzubillah, ketika menghadap Allah iman kita dicabut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang bisa saya sampaikan, kesimpulan dari awal sampai akhir, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengingatkan kepada kita di dalam surah Al-Baqarah ayat 277 bahwa orang yang beriman, orang yang beramal soleh, orang yang suka melaksanakan sholat, orang yang suka mengeluarkan zakatnya, maka mereka ketika menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala insya Allah akan banyak pahala bekal menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mereka tidak akan merasa takut, mereka tidak akan merasa sedih. Kenapa? Karena sudah banyak pahala, sudah banyak bekal menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus iman terbagi 5, martabat iman ada 5. 1 iman taklid, 2 iman ilmu, 3 iman iyan, 4 iman hak, 5 iman hakikat. Terus ada 3 dosa yang mana penyebab itu, dosa tersebut akan menjadi sebab dicabut imannya oleh Allah ketika menjelang syakaratul maut. Imam Abu Hanifah, yang pertama orang yang tidak bersyukur dijadikan orang beriman. Yang kedua, hatinya tidak merasa takut ketika ujung hidupnya dalam keadaan su'ul khotimah. Yang ketiga, penyebab dosa yang akan dicabut imannya yaitu orang yang suka zolim. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini walaupun ngaleng ngidul tidak berurutan, tapi insya Allah bermanfaat dan insya Allah menjadi ilmu diraya yang insya Allah bisa diaplikasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Terakhir mari kita tutup acara pengajian ini dengan berdoa, meminta pertolongan kepada Allah di malam yang insya Allah barokah ini, malam yang insya Allah penuh ijabah ini. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan sehat zahir wa batin, panjang umur, berkah ilmu, dan dalam keadaan istiqamah dalam menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Keluarga kita mudah-mudahan Allah jadikan sakinah mawaddah warahmah, keturunan kita mudah-mudahan jadikan anak-anak yang salih dan salihah, insya Allah menjadi syafaat untuk kedua orang tuanya di dunia wal akhirah. Segala niat kita, segala hajat kita, segala harapan kita, khusus keluarga besar Sahibul Bait mudah-mudahan diijabah, dikabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya mujibas sa'ilin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa maulana Muhammad wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.
benarnya dari Allah Subhanahu wa taala, salahnya kesan pribadi. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.